Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Aisyah dari kelas B, Departemen Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum dasar-dasar genetika ikan dan teknik pembenihan ikan. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai pemuliaan ikan yang berdasarkan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Durasi Perendaman Ikan Gupi atau Poecilla reticulata dalam air kelapa Coccus nucifera L terhadap efektivitas maskulinisasi, yang penelitian tersebut dilakukan oleh Arno Finanta, Prayono, dan Alice Mukhlis dalam Jurnal Perikanan tahun 2020 volume 10 nomor 2. Adapun yang akan dibahas yaitu pendahuluan, induk kultifan, teknik pemuliaan, proses pemujahan, dan parameter keberhasilan. Pertama, pendahuluan. Ikan gupi jantan memiliki warna dan corak yang lebih menarik dibandingkan ikan betina. Hal ini menjadi fokus produksi jantan kegiatan budidaya ikan gupi. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah dengan proses seks reversal. Adapun seks reversal yaitu ikan yang seharusnya berkelamin betina diarahkan kodratnya menjadi jantan atau maskulinisasi. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam kegiatan maskulinisasi dalam proses yaitu metode perendaman. Induk kultifan yang digunakan yaitu induk betina gupi yang sudah bunting berjumlah 15 ekor. Adapun ciri-ciri indukan betina bunting yaitu memiliki panjang berkisar 4-4,5 cm, perut buncit serta melebar, dan terdapat tanda hitam di sekitar sirip anal. Pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian, metode yang digunakan yaitu persiapan wadah, menggunakan akuarium ukuran 15x15x15 cm3 sebanyak 3 unit dan setiap 31 unit berisi 2 liter dengan jumlah 30 unit, di mana 15 unit untuk wadah perendaman dan 15 unit untuk pemeliharaan larva. Kemudian untuk persiapan induk bunting, di mana setiap satu akuarium untuk sementara diisi 5 ekor dan dipelihara selama 3 hari dengan diberi makan tubifex. Metode berikutnya yaitu persiapan media perlakuan. Air kelapa yang digunakan yaitu sebanyak 40% dengan perbandingan 40:60. Adapun targetnya yaitu 15 liter, di mana 6.000 ml air kelapa dan 9.000 ml air tawar dimasukkan ke dalam rumus pengeceran. Metode berikutnya yaitu perendaman induk bunting, di mana dalam 15 toples yang telah disediakan diisi 1 liter campuran air kelapa. Kemudian 1 toples diisi dengan 1 ekor induk betina dan direndam selama 12 jam. Setelah ikan gupi memijah, dikembalikan ke akuarium pemeliharaan dan larva gupi tetap dalam toples. Kemudian metode berikutnya yaitu pemeliharaan larva. Larva yang ada dalam toples diberi aerasi dan dipelihara selama 1 bulan. Untuk pakannya diberikan dapnia sampai berumur 1 bulan dan tubifex mulai dari umur 1 bulan hingga dapat dibedakan jantan atau betina. Untuk pemberian pakan dilakukan 3 kali sehari, pukul 9 pagi, 12 siang, dan 5 sore. Selanjutnya dilakukan pengamatan jenis kelamin dan kelangsungan hidup. Pengamatannya menggunakan kontak mata secara langsung. Adapun ciri-ciri seksual jantan dan betina larva gupi sebagai berikut. Untuk pengamatan kelangsungan hidup, diamati menggunakan mata telanjang selama larva dipisahkan dengan induk hingga 30 hari. Adapun hal yang diamati yaitu melihat berapa larva yang mati atau hidup dalam media pemeliharaan.
Selanjutnya, dilakukan analisa data uji secara statistik menggunakan persentase jantan, kelangsungan hidup atau SR, kemudian menggunakan metode ANOVA, dan apabila terdapat signifikan dilanjutkan dengan uji BNT. Pada video kali ini, kita akan membahas proses maskulinisasi secara alami atau menggunakan kelapa. Pertama, siapkan air secukupnya. Pada penelitian menggunakan air tawar sebanyak 900 ml. Selanjutnya, pilih indukan betina bunting yang akan dimaskulinisasi. Kemudian, siapkan air kelapa hibrid dengan jumlah 600 ml. Ambil air kelapa sebanyak 600 ml dan masukkan ke dalam toples. Pada penelitian menyebutkan bahwa setiap satu toples terdapat 1 ml campuran air tawar dan air kelapa. Setelah itu, rendam indukan ikan betina gupi pada air tersebut selama 12 jam. Hasil penelitian indukan betina ikan gupi yang direndam pada air kelapa selama 12 jam dihasilkan nilai efektivitas maskulinisasi sebesar 93,33%. Setelah 12 jam, indukan betina ikan gupi dimasukkan ke dalam wadah. Setelah proses pemijahan, indukan dipisah dengan larva ikan gupi. Larva ikan gupi diamati selama 30 hari untuk jenis jantan atau betina dan kelulusan hidupnya. Untuk parameter keberhasilan, dijelaskan bahwa air kelapa berpotensi untuk maskulinisasi walaupun tidak memiliki hormon steroid. Hal ini karena air kelapa mengandung kalium yang dominan. Kalium mengatur perubahan kolesterol dalam jaringan larva menjadi pregnenolon yang merupakan biosintesis hormon steroid oleh adrenal. Steroid tersebut membantu pembentukan dari hormon androgen, yaitu testosteron, yang mempengaruhi perkembangan dari genital jantan pada proses seks reversal. Berdasarkan tabel dan gambar, hasil uji lanjut BNT menunjukkan bahwa perendaman air kelapa 40% dengan durasi 12 jam memberikan pengaruh yang signifikan dalam maskulinisasi ikan gupi, di mana nilai persentase jantan sebesar 93,33%. Hasil menunjukkan bahwa kelangsungan hidup tidak berbeda nyata dalam proses perendaman menggunakan air kelapa dengan tingkat kematian yang ada. Adapun hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yaitu ketersediaan jenis makanan dan lingkungan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, pengukuran kualitas air dari awal pemeliharaan hingga akhir pemeliharaan dapat dikatakan cukup mendukung bagi pertumbuhan ikan gupi. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.